Tapi yang paling ngawur, mbahnya ngawur, adalah investor asing diberi kemudahan hak guna usaha di atas 190 tahun. Ya. Jadi orang asing boleh berusaha apapun di atas tanah IKN itu sampai 90 tahun dan diberi kesempatan untuk memperpanjang menjadi siklus kedua 90 tahun lagi. Jadi artinya akan ada 180 tahun, itu 9 generasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudaraku, umur kepresidenan Jokowi tinggal 13 bulan lagi. Tetapi Jokowi terus menebar impian mautnya. Di tahun 2045, kata Jokowi, Indonesia akan menjadi 5 besar ekonomi dunia dan berbagai angan-angan yang muluk lainnya. Nah, kalau bicara kesuksesan ekonomi, ukurannya sangat mudah. Kita boleh bicara dengan menepuk dada, wah, pertumbuhan ekonomi kita naik katakanlah 5, sekian persen atau bahkan 6% dan lain-lain. Tetapi siapa yang menikmati pertumbuhan ekonomi secara makro itu jelas bukan prioritas saat kita. Mereka tetap saja hidup di garis kemiskinan, mengais rezeki sehari untuk menyambung kehidupan di hari itu juga. Jadi bisa dikatakan si Suto, Noyo, Dadap, Waru, Dul Gebuk dan Dul Gamrek ya, tetap saja jadi penonton belaka, tidak tersentuh dengan impian Indonesia emas yang dibayangkan dan diperbanggakan oleh Pak Jokowi. Nah, Jokowi yang sudah sukses membunuh demokrasi Indonesia, sudah berhasil memecah belah bangsa, sudah tanpa ragu dan malu menggadaikan Indonesia kekuatan asing dan asing, mengizinkan ratusan ribu tenaga kerja asing ke Indonesia dan berbagai keistimewaan, memang harus kita waspadai bersama-sama. 2 tahun lalu Tempo menggambarkan Jokowi sebagai manusia tukang bohong dengan hidung panjang seperti Pinocchio. Nah, proyek-proyek megalomaniak Jokowi makin terasa kurang siap dari berbagai segi, terutama di bidang desain and funding. Sepertinya berlaku prinsip pukul dulu urusan belakang. Jadi lakukan dulu apa yang diinginkan, ya, berpikir yang besar-besar, ya. Kemudian nanti kalau ada masalah gampang urusannya belakang. Tentu ini logika barangkali preman. Pukul dulu urusan belakang. Nah, salah satu proyek yang saya amati adalah IKN Nusantara yang disematkan sebagai ibu kota terindah di dunia, Smart City, Green City, Global City, dan lain-lain ternyata amburadul. Nah, 21 Agustus yang lalu, Kepala Bappenas Mas Suharso Monoarfa membuat kejutan. Ternyata menurut beliau Undang-Undang IKN nomor 3 tahun 2022 harus diganti dengan undang-undang yang baru. Mengapa? Karena banyak persoalan yang tidak terbayangkan pada tahun lalu karena perencanaan yang mentah. Suharso Monoarfa menyebut 5 hal yang harus diselesaikan lewat undang-undang yang baru nanti. Pertama, ada perbedaan interpretasi
dalam memahami kewenangan khusus antara otorita IKN terkait tugas dan fungsinya. Kedua, perlu ada kejelasan kedudukan otorita IKN sebagai pengguna anggaran yang dapat dilakukan oleh otorita IKN secara mandiri sebagai pemerintah daerah khusus. Nah, kalau sudah ini biasanya masalah, apalagi kalau bukan pembagian uang, dampaknya adalah supaya nanti korupsi dan lain bisa saing tutup, wallahu alam ya. Tapi buat saya ini aneh sekali ya, baru setahun dirasakan sudah keliru, akan dibuat undang-undang yang baru ya. Ketiga, perlu pengaturan spesifik mengenai hak atas tanah yang dikuasai oleh masyarakat dan lain-lain supaya ada kepastian. Keempat, perlu pengaturan khusus untuk para investor pengembang di IKN. Jokowi pernah ngelantur, kata Jokowi, Indonesia sampai keteteran melayani ratusan pengembang yang antri panjang dalam penyelesaian ibu kota baru Nusantara. Ternyata dalam bahasa Jawa, mak plekenti yang serius baru berapa saja yang betul-betul follow up akan invest ke IKN. Kelima, perlu kepastian berkelanjutan dan keberlangsungan pembangunan IKN dan DPR supaya lebih terlibat. Itu kata Kepala Bappenas. Adapun sekretarisnya Mbak Deni Widurianti mengatakan ada 9 substansi masalah yang perlu diperjelas terkait luas dan batas wilayah, tata ruang, pertanahan, dan pengelolaan. Kini makin jelas bahwa IKN yang diklaim oleh Jokowi sebagai ibu kota terbaik di dunia dan sebagai simbol peradaban baru Indonesia kemungkinan besar memang akan mangkrak dan bisa membuat malu bangsa Indonesia. Nah, saya perhatikan Pak Luhut dan Jokowi memang ngebet bagaimana supaya peringatan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2024 nanti harus di IKN di Nusantara dan kalau perlu libatkan pihak asing. Nah, Pak Menteri PUPR, Menteri Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat, Pak Basuki Hadi Mulyono sebaliknya berpendapat tidak perlu pihak asing. Kita harus percaya otak dan kemampuan kerja bangsa Indonesia sendiri yang sudah cukup handal untuk menyelesaikan ibu kota baru yang bernama Nusantara nanti. Tetapi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri serba bisa, menurut Jokowi ini serba bisa, dengan tegas mengatakan di Kompas TV, ya, saya kutip, bangsa kita nggak bisa, ya memang nggak bisa, kualitasnya kadang masih miring-miring, artinya bangunan apa yang dibangun insinyur itu miring-miring katanya. Kemudian lihat bangunan kita kualitasnya kurang bagus, tidak rapih, tidak kuat, tapi masih belok-belok. Bayangkan masa itu kan yang menghina lulusan ITB, UGM, ITS ya, dan lain-lainnya. Setelah ahli-ahli kita anak Indonesia sendiri ya di bidang arsitektur dan civil engineering itu nggak bisa apa-apa. Nah, jadi perhatikan bagaimana Luhut begitu memuliakan tenaga asing dan begitu meremehkan kemampuan tenaga bangsa Indonesia sendiri. Beberapa waktu yang lalu saya sudah mengingatkan perlu segera diadakan moratorium terhadap IKN Nusantara dengan argumen saya yang tidak seluas dan seteliti Bappenas, tapi saya mengikuti terus perkembangan pembangunan IKN yang sesungguhnya baru selesai 20%-an saja, ya, maybe less, mungkin kurang. Nah, saking takutnya Jokowi dengan kemungkinan IKN yang mangkrak, lantas beliau memutuskan kebijakan awut-awutan, yaitu terbitlah PP nomor 12 tahun 2023 tentang pemberian perizinan berusaha dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha
di ibu kota Nusantara. Saudaraku, semua itu ngawur kalau kita baca. Ya, tidak mungkin sampai semuanya. Ya. Tapi yang paling ngawur, mbahnya ngawur adalah investor asing diberi kemudahan hak guna usaha di atas 190 tahun. Ya. Jadi orang asing boleh berusaha apapun di atas tanah IKN itu sampai 90 tahun dan diberi kesempatan untuk memperpanjang menjadi siklus kedua 90 tahun lagi. Jadi artinya akan ada 180 tahun, itu 9 generasi. Kalau satu generasi itu 20 tahun, maka 180 tahun itu sama dengan 9 generasi. Jadi ketika saya, Pak Jokowi dan semualah ya yang hidup sekarang ini sudah lama sekali dimakan belatung di bawah tanah ya. Tapi generasi kita 180 tahun lagi itu masih melihat penjajahan yang begitu ganas ya, orang-orang asing dan asing di tanah kita ini. Saya kira tidak ada di planet bumi ditemukan negara, maaf setolol negara kita. Jadi apa yang kau cari, Pak Jokowi? Ya. Tetapi memang benar, teori Luhut memang benar. Serahkan ke Cina, 6 bulan selesai seluruhnya. Tetapi begitu Cina ambil alih penyelesaian IKN, maka target utama rezim Jokowi tercapai sudah. Indonesia dijajah Cina, ya politik, ya ekonomi, ya militer, ya ideologis dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Ya, jadi mohon perhatian ya Pak Jokowi, jangan overacting ya, karena kemarin bulan Agustus terbitan majalah Harvard Business Review ya, yang sangat berwibawa itu mengatakan bahwa sebuah leadership yang overacting itu menjadi leadership run amok ya. Jadi leadership itu menjadi lari mengamuk ya. Amok itu bahasa Inggris yang diambil dari bahasa Melayu ya. Jadi kalau orang mengamuk itu kan menabrak-nabrak, memukul ke sana kemari tanpa tujuan, pendek kata destruktif. Nah, jadi tolong tinggal 13 tahun lagi ya Pak Jokowi memimpin bangsa besar ini ya. Jadi jangan run amok, dan kemudian tentu kita bersama-sama mengucapkan naudzubillahi min dzalik. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.